Cek. Oke guys, welcome back to video yang selalu kalian tunggu-tunggu banget bersama emak, bapak, mbah, Pak RT, ibu-ibu, PKK, dan seluruh subscriber Gnosis alias Cakra Diva di seluruh alam semesta. Apalagi kalau bukan alur spoiler BTTH episode ke 115. Nah, gimana? Kalian udah nonton video yang ada boneka medusanya? Kalau belum nonton lah, masa nggak nonton sih? Katanya suka sama BTTH. Nah, seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya ya, di mana Shoyan berhasil menyelamatkan Shoishan dari pengejaran lembah sungai es, namun tetap masih dilanda masalah setelah mengetahui jika tubuh racun akan segera meletus kurang dari 2 bulan lagi. Padahal Shoyan masih belum mendapatkan inti monster kalajengking naga racun langit. Ketika itulah Shoishan ingat pernah melihat kalajengking naga racun langit di aliran dewa jatuh, dan di detik itu juga upaya pengejaran inti monster sebagai bahan terakhir dalam menyempurnakan pil racun dimulai. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Awalnya Shoyan dan Shoishan ingin segera memulai pencarian kalajengking naga racun langit, namun tiba-tiba saja doki di dalam tubuh Shoyan berfluktuasi dengan intens, menandakan bahwa tuan muda ketiga keluarga Sho itu akan segera mengalami kemajuan. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Shoyan, diikuti dengan ledakan energi alam hingga bahkan ledakan api surgawi itu mampu memurnikan gas-gas racun yang tercampur dalam udara di sekitar lembah. Karena itulah Shoyan dan Shoishan pun memutuskan untuk menunda keberangkatan mereka sebentar dan memberi kesempatan bagi Shoyan untuk melakukan terobosannya. Shoyan menutup matanya beberapa saat sebelum kemudian membukanya dan menembakkan 2 pilar cahaya energi hingga berubah menjadi lubang spasial yang dalam. Seharusnya kemampuan menciptakan celah spasial hanya dimiliki oleh elit Dozun atau bahkan Doseng. Namun dengan keopean Mang Oyen, berondong kesayangan Kanjeng Mendoza itu sudah mulai mampu mengendalikan celah spasial dengan cukup terampil hanya dengan kekuatan bintang 3 dozongnya. Nah, tapi perjalanan mencari inti kalajengking naga langit juga masih belum bisa dimulai karena sampai sekarang Xinlan belum juga kembali dan Shoyan pun memutuskan untuk menunggu nona muda klan Y itu 2 hari lagi. Meskipun demikian, Shoyan tidak terlalu khawatir karena ada Ujang yang melindunginya, dan kalau terjadi sesuatu pada mereka berdua, Shoyan pasti akan menerima sinyal dari boneka iblis buminya. Namun baru juga berniat untuk menunggu, tampaklah Xinlan memasuki gua dengan tergesa-gesa sambil mengabarkan bahwa saat ini ada tetua lembah sungai es yang merupakan ahli puncak kelas Dozong sedang mencari Shoishan di sekitar lembah. Kabar itu jelas saja membuat Shoyan terganggu, dan oleh karena itulah dia bertekad untuk mendapatkan inti monster kalajengking naga racun langit sebelum si tetua puncak Dozong menemukan mereka. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Kadang-kadang banyak raungan akan keluar dari tempat itu, di mana populasi asli dari aliran dewa jatuh memang dipenuhi oleh binatang iblis tipe racun, dan dari binatang-binatang iblis itu telah banyak yang mengembangkan racun mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Salah satunya kalajengking naga racun langit peringkat 7 yang sedang mereka incar. Shoishan dengan tubuh beracunnya memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi racun dan mulai memperhatikan sekitar untuk mencari jejak kalajengking naga racun langit. Sementara Shoyan mengarahkan Ujang untuk mengikuti di samping karena pertarungan melawan binatang iblis tingkat 7 yang dapat disejajarkan dengan elit bintang 8 Dozo jelas bukan perkara mudah. Sementara Shoyan dan rombongan mulai bergerak mencari kalajengking naga, sesosok pria tua dengan aura agung memasuki aliran dewa jatuh dan langsung disambut dengan penghormatan oleh sisa-sisa murid lembah sungai es di sana. Ternyata pria itu adalah
Tian Se, yang tidak lain adalah tetua ahli puncak dozong yang dimaksud oleh Xinglan. Senyuman dingin terpantri di wajah Tin Se saat mengeluarkan sebuah cermin es dan melihat wajah Xiaoyan, Xiaoishan, Ujang, bahkan Tianho ada di sana. Tian Se sadar jika orang-orang ini seluruhnya berasal dari luar wilayah Pil, dan hal itu semakin membuat sang tetua lembah sungai es tidak sabar untuk menggerakkan tulang-tulang tuanya dalam menumpas orang-orang ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke rombongan Xiaoyan yang sudah sampai di sebuah benteng batu tempat kalajengking naga racun langit berada. Xiaoyan memerintahkan Xinglan untuk menunggu di tempat yang agak jauh agar tidak terlibat arus pertarungan. Baru kemudian Xiaoyan berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu sebelum disusul oleh Xiaoishan dan Ujang di belakangnya. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu, suara auman naga yang menggetarkan jiwa terdengar dan membuat dataran tiba-tiba bergetar hebat. Ternyata kalajengking naga racun langit yang bernama Mo He sudah mengetahui kedatangan Xiaoyan dan kawan-kawan dan langsung muncul dengan senyuman tipis melihat gebetan Xiaoishan datang ke bentengnya. Mo He tergantung di langit dengan bulan bundar dari balik punggungnya, membuat Xiaoyan dan kawan-kawan auto berhenti ketika merasakan aura agung dari sosok binatang iblis kalajengking naga racun langit yang legendaris. Ekspresi Mo He menjadi suram ketika melihat cowok yang ganteng dan pakpoi di samping Xiaoishan menanyakan kenapa gadis cantik itu harus membawa beberapa pembantu tidak berguna ini ke tempatnya. Baru kemudian Xiaoishan tersenyum kecil dan berkata ingin meminta sesuatu dari Bambang. Mo He sih akan siap sedia memenuhi apapun permintaan Xiaoishan selama gadis seindah salju itu bersedia menjadi ibu dari anak-anaknya. Namun tatapan Mo He langsung berisi kilatan dingin saat tiba-tiba saja gadis racun itu meminta Mo He untuk menyerahkan inti monsternya sebelum kemudian menjilat bibirnya sendiri dan berpikir untuk menghabisi Xiaoyan yang sudah dia duga sebagai saingan dalam mendapatkan cinta Nengxian. Segera saja Mo He berkedip sebelum kemudian muncul di hadapan Xiaoyan sambil mengayunkan cakar merahnya yang tajam. Namun cakar Mo He hanya merobek udara kosong karena Xiaoyan sudah lebih dulu menghindarinya dengan gerakan 3000 petir. Namun instingnya yang tajam segera menemukan posisi Xiaoyan yang masih di sekitarnya dan buru-buru mengayunkan ekor kalajengkingnya untuk menebas tubuh saingan cintanya tersebut. Sayang sekali lagi Mo He kena prank karena Xiaoyan yang dia lihat hanyalah avatar spiritual dan belum sampai menyerang Xiaoyan lagi, sebuah pilar doki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya memperlihatkan sosok kecantikan Xiaoishan yang berusaha untuk memberikan bantuan pada gebetannya sendiri alias Mang Oye. Mo He tertawa kencang melihat Xiaoyan benar-benar berani menjadi saingan cintanya sebelum mengeluarkan gemuruh besar dengan lambaian tangannya sebelum memanggil keluar lautan monster beracun yang padat dari cakrawala. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah Mo He ketika berkata bahwa bukan tindakan tepat bagi Xiaoishan untuk menyinggung dirinya sebagai raja aliran dewa jatuh. Sementara itu, Xiaoyan hanya tersenyum melihat kesombongan Bambang sebelum memanggil Ujang keluar untuk menghadapi Bambang. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga mengusap cincin Abah Huo, membuat tubuh spiritual itu keluar sambil ngomel-ngomel karena Xiaoyan meminta tulang tuanya untuk baku hantam lagi dengan Bambang yang secara kekuatan ternyata jauh lebih tinggi daripada Fetian meskipun sama-sama ahli bintang 8 dozong. Meskipun begitu, Tianho juga tidak bisa menolak karena esensi darah monster roh tingkat 7 adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh baru. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit sedikit menegang ketika Tianhuo Zunze dan Ujang berdiri di hadapannya, sementara Xiaoyan dan Xiaoishan akan mengambil peran untuk menghentikan para monster racun. Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap
Dan pada saat memperingatkan orang-orang ini untuk tidak berani menyentuh anggota suku Kalajengking Naga seperti dirinya, perlu diketahui bahwa suku Kalajengking Naga merupakan salah satu suku kuat di dunia binatang iblis karena mereka memiliki garis darah asli dari naga void kuno. Xiaoyan tidak berharap Kalajengking Naga Racun Langit adalah anggota dari suku naga Kalajengking, namun demi keselamatan Neng Yixian dan Abah Huo, bahkan jika Mohe adalah naga kuno void, Xiaoyan masih tidak punya pilihan selain menyerang. Ketika itulah Xiaoyan buru-buru memberikan kode, membuat Ujang dan tubuh ilusi Abah Huo bersama-sama menyerang Bambang hingga membuat ekspresi binatang Kalajengking Naga Racun Langit itu menjadi sangat jelek. Tidak hanya Abah Huo dan Ujang yang sudah mulai baku hantam, Xiaoyan dan Shoishan pun telah dicegah oleh rombongan binatang iblis yang dipimpin oleh dua orang beda ukuran yang merupakan tetua ras naga Kalajengking Racun Langit dengan kekuatan bintang 4 dozong. Untuk memudahkan pertarungan, Xiaoyan yang baru bintang 3 dozong akan memblokir pasukan binatang iblis, sementara Shoishan akan menghadapi dua tetua yang kita sebut aja mereka Upin dan Ipin. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat Shoishan tidak menghadapi masalah ketika melawan Upin dan Ipin, sehingga dia pun fokus untuk melenyapkan lautan binatang iblis yang berkerumun di hadapannya. Xiaoyan merentangkan kedua tangan, meledakkan gelombang api tak terlihat sebelum kemudian membakar tubuh para binatang iblis itu dari dalam. Sekelompok binatang iblis sudah terbakar habis, namun saking banyaknya jumlah mereka, Xiaoyan terus menghadapi gelombang demi gelombang binatang iblis lain yang terus meraung ke arahnya tanpa gentar. Sementara Xiaoyan asyik bakar-bakar binatang iblis, lolongan naga yang menyedihkan terdengar dari arah pertarungan para elit bintang 8 dozong menunjukkan betapa Mohe hampir tidak mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo, Zunze, dan Ujang lagi. Mohe berniat untuk menyerap kabut racun yang dihasilkan oleh ribuan binatang iblis, namun belum sampai dia berhasil melakukannya, Xiaoyan sudah menguapkan kabut racun itu dengan api teratai hatinya. Mohe jelas saja hanya bisa terbelalak melihat Xiaoyan menguapkan awan racun, baru menyadari kalau saingan cinta yang sudah dia anggap remeh ini sebenar-benarnya memiliki api surgawi. Namun belum sampai menyelesaikan keterkejutannya, Mohe sudah dipaksa untuk meludahkan seteguk darah dari mulutnya setelah menerima puluhan pukulan berat dari Ujang. Ekspresi penuh kemarahan memenuhi wajah Mohe sebelum kemudian meraung dan mengaktifkan teknik naga Kalajengking menelan langit dan mengubah tubuhnya menjadi Kalajengking raksasa berukuran 100 kaki. Mohe berencana menggunakan wujud ini untuk menyerap lebih banyak uap racun dan meningkatkan kekuatan, namun di bawah pembakaran kejam api teratai hati, uap-uap racun itu menghilang dalam sekejap dan membuat Mohe menjadi semakin marah. Tidak selesai sampai di situ, Xiaoyan membentuk serigala api yang menerkam ekor Mohe hingga menimbulkan lolongan menyedihkan yang memecah cakrawala. Ketika itulah Ujang muncul di atas tubuh besar Mohe sebelum memukul matanya hingga hancur dan mengepaskan Mohe sampai menubruk tanah dengan begitu kejam. Mohe meraung marah ke langit, melebarkan mulutnya sebelum menciptakan energi padat berwarna darah yang dengan cepat diaglomerasikan dan menembakkannya ke arah Xiaoyan untuk balas dendam. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan mematikan dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di hadapan Xiaoyan. Untungnya karena rasa sakit yang teramat besar, Mohe tidak bisa menembakkan pilar secara akurat ke arah Xiaoyan dan dapat dihindari dengan begitu mudah oleh pemilik 3 api surgawi tersebut. Ketika itulah Tianhuo mengirimkan semacam telepati kepada Xiaoyan untuk memerintahkan Ujang memukul kepala Mohe. Informasi diterima oleh Xiaoyan sehingga buru-buru memerintahkan Ujang untuk meluncur turun dari langit seperti bintang jatuh sebelum dengan kejam menabrak tubuh dan meledakkan kepala Mohe dengan puluhan pukulan hingga membuat sang raja aliran dewa jatuh akhirnya kehilangan nyawanya.
Sebelum Mohe pindah alam, kalajengking naga racun iblis peringkat 7 itu masih sempat mengeluarkan sumpah serapah bahwa dengan garis keturunannya sebagai suku naga kalajengking, dia akan membuat Shoyan melarikan diri selama sisa hidupnya karena pembayaran hutang darah di antara mereka. Mata merah darah terakhir Mohe bis jatuh dari wajahnya sebelum ledakan cahaya merah kecil menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sehingga membuat Shoyan hanya bisa memasang raut wajah gelap karena dia tahu akan bertambah satu faksi lagi yang harus menjadi musuhnya mulai saat ini. Sementara itu, Upin Ipin yang sedang melawan Shoishan dibuat tidak percaya melihat bos besar mereka terbunuh karena bagaimanapun reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak bisa disinggung oleh banyak orang beberapa tahun ini. Upin awalnya ingin membalaskan dendam untuk kematian Mohe, namun ternyata Ipin tidak berani mengambil resiko dan malah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Karena itulah Upin juga jadi lari tunggang langgang ketakutan karena dia tahu bukanlah lawan sepadan bagi gebetan bos besarnya ini. Baru setelah dua pengawal Mohe melarikan diri, Shoyan pun meraih tubuh Mohe mengeluarkan kekuatan isap yang melonjak dari tangannya dan mengangkat tubuh besar kalajengking itu tinggi-tinggi ke udara dan membakarnya dengan api teratai api hingga menyusut hingga berubah menjadi bola daging berwarna merah darah. Baru setelah melewati pembakaran beberapa lama, Shoyan membelah bola daging dan meninggalkan sebuah kristal berwarna darah yang tidak lain merupakan inti monster kalajengking naga racun langit. Tidak hanya itu, Shoyan sekali lagi mengepalkan tangannya untuk merobek bola darah yang masih terpanggang dalam lautan api surgawi dan mengungkapkan tetesan darah berwarna keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Dengan demikian upaya Shoyan untuk mendapatkan inti monster dan darah esensi kalajengking naga racun langit untuk kedua rekannya pun berakhir sukses. Tangan ilusi Tian Huon Zunzo menepuk pundak Shoyan melihat anak kecil ini benar-benar menepati janjinya untuk mencari cara menyempurnakan tubuh baru, di mana bahkan dengan ketenangannya Abah Huo masih tidak bisa menahan antusiasme ketika berpikir dirinya yang tua akan memiliki tubuh fisik sekali lagi. Ya moga aja jadi kayak ada kotak-kotak gitu ya kan, yang sebelumnya itu kan bucitrek gitu guys. Karena urusan mereka dengan kalajengking naga racun langit sudah berakhir, Shoyan pun mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke wilayah utara aliran Dewa Jatuh demi menghindari lembah sungai es dan berpikir untuk segera menyempurnakan tubuh baru bagi Abah Tian Huo. Dan jika apa yang diinformasikan Xinlan benar, bukan sebuah hal gampang untuk menghadapi seorang ahli puncak dozo, dan karena itulah Shoyan merasa perlu menambah bala bantuan, entah dengan menyempurnakan tubuh baru bagi Abah Tian Huo atau mengendalikan tubuh beracun Shoishan lebih dulu. Shoishan merenung sebentar sebelum menyarankan Shoyan untuk menyempurnakan tubuh Tian Huo dulu yang sudah jelas memang memiliki kekuatan asli sebagai elit dozun. Menurut Tian Huo, pencapaian Shoishan setelah mengendalikan tubuh beracun secara penuh juga bukan hal remeh-temeh. Namun Shoyan akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Shoishan karena memang saat ini lebih baik bagi mereka untuk melakukan hal yang pasti-pasti dulu daripada mengambil resiko. Dengan demikian upaya Shoyan untuk menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang demi memberikan tubuh fisik baru bagi Yao Tian Huo pun resmi dimulai. Shoyan melambaikan tangannya dan memunculkan kuali obat merahnya sebelum melemparkan beberapa bahan obat ke sana. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan bahan-bahan obat itu, Shoyan pun mengirimkan sekelompok api gio ke dalam kuali dan memulai pemunihan bahan obat yang cukup panjang. Bunga wajah hantu selaku bahan utama dalam penyempurnaan pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan, di mana dalam proses ini Shoyan berpikir untuk berterima kasih lagi kepada Xinlan menimbang bunga wajah hantu adalah sesuatu yang begitu langka dan sulit untuk didapatkan. Setelah buah wajah hantu, Shoyan memasukkan buah iblis kebangkitan jiwa sebagai bahan kedua, dan tanpa terasa 2 hari berlalu dalam sekejap mata ketika Shoyan telah selesai menyempurnakan seluruh bahan obat. Sementara itu, rombongan Tian setelah sampai di wilayah kalajengking naga racun langit melihat sisa-sisa bangkai Mohe yang masih ada di sana, mengisyaratkan bahwa kelompok Shoyan baru saja
saja menghabisi seekor binatang iblis peringkat 7 atau dapat disetarakan dengan ahli bintang 8 Dozong. Hal ini membuat Tianse semakin dan semakin penisirin karena bukan hanya Shoyan menampung gadis racun dan pemuda anta beranta dan semua komplotannya itu juga datang ke kerajaan bintang iblis aliran Dewa Jatuh untuk membunuh rajanya tanpa alasan. Sekarang balik lagi ke Shoyan yang masih duduk dengan khusyuk di atas batu besar lembah, di mana saat ini 6 hari telah berlalu dan pil jiwa kehidupan Yin Yang telah semakin memadat hingga akhirnya kuali obat meludahkan sebuah pil berwarna hitam merah yang seperti biasa sebagai kelahiran pil tingkat 7 telah memicu kemunculan petir pil di atas langit lembah. Namun tiba-tiba petir pil itu menghilang dengan sendirinya sebelum menyerbu tanah lembah, di mana menurut Shinlan hal ini disebabkan karena padatnya uap racun di seluruh lembah hingga membuat petir pil gagal menemukan targetnya. Shoyan cukup kecewa karena sebenarnya dia sudah memiliki proyek untuk membiarkan Ujang terus-menerus menyerap pil petir dan mengubahnya menjadi boneka iblis tingkat langit. Tapi sekarang dia juga dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan pil petir sebelum kembali fokus pada proses selanjutnya, yaitu menyempurnakan tubuh yang tidak lain adalah tubuh sang ketua agung sekte Yunlan. Iya, Shoyan berencana menggunakan tubuh Mbah Yunsan yang dulu sebenarnya dia siapkan untuk Abah Yo. Namun berhubung kekuatan Shoyan sekarang telah jauh meningkat, Shoyan berpikir untuk mencarikan tubuh lain yang lebih kuat untuk Abah sehingga tubuh Yunsan bisa digunakan lebih dulu untuk Tianhuo. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yolo kepada Shoyan mengalir ke dalam pikirannya sebelum kemudian meminta Tianhuo untuk memasukkan seutas kekuatan spiritualnya ke dalam mayat Yunsan. Di saat yang sama, Shoyan menyerahkan pil jiwa kehidupan Yin Yang kepada Tianhuo dan meminta mantan pemilik api hati yang jatuh itu untuk segera bergabung dengan tubuh barunya. Tianhuo mengikuti semua instruksi Shoyan dengan patuh, sementara Shoyan sendiri mulai menarik keluar esensi darah Mohe dan menyatukannya dengan tubuh Yunsan yang sedang dikelilingi oleh api teratai hati. Menyusul peningkatan suhu api teratai hati, darah yang menempel pada mayat Yunsan mulai menghilang, membuat daging yang awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan ketika darah esensi bergabung ke dalamnya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayit, mata Yunsan tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong berisi kekuatan hidup yang tidak lain berasal dari benang jiwa Tianhuo. Tepat ketika itulah tubuh spiritual Tianhuo Zunze dan mayat Yunsan bertabrakan sebelum perlahan menyatu satu sama lain. Shinlan dan dokter peri kecil tidak dapat mengontrol kegembiraan mereka saat bertinyi-tinyi apakah penyempurnaan tubuh Tianhuo sudah selesai dilakukan. Namun Tianhuo masih harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuhnya baru. Proses pembangkitan ini dinyatakan berhasil. Karena itulah Shoyan meminta Shoishan dan Shinlan serta Ujang berjaga di depan pintu lembah, karena pada proses ini Tianhuo tidak boleh diganggu oleh siapapun jika ingin mengalami kebangkitan yang sempurna. Shoishan mengangguk patuh pada permintaan Shoyan dan tanpa terasa 2 hari lagi berlalu selama pembakaran api surgawi berlanjut. Namun pada hari ini tiba-tiba saja suara angin kencang muncul dari kejauhan lembah yang sunyi, membuat Shoishan auto siaga karena dia tahu jika tetua puncak Dozong lembah sungai es telah datang. Kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika berdiri dengan niat membunuh yang samar-samar keluar dari tubuhnya. Dan benar saja apa yang diperkirakan Shoishan, sepersekian detik kemudian suara tua yang acuh tak acuh terdengar di pintu lembah sebelum kemudian memunculkan sesosok pria tua dengan punggung bungkuk dan tongkat berbentuk ular di tangannya memasuki lembah. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular tentu saja adalah Tianse, di mana sekali lihat Shoishan tahu jika mbah-mbah yang satu ini telah berada di bintang 9 Dozong dan jauh lebih kuat daripada tetua-tetua lain yang telah mengejarnya beberapa hari yang lalu. Lebih dari itu, Tianse memiliki reputasi yang luar biasa di wilayah Pil karena telah melatih kekuatan Zun Es
ke tingkat puncak dan hampir tidak ada dozong biasa yang mampu melewati 10 pertukaran ketika melawannya. Xiaoishan meminta Xinlan untuk kembali ke dalam lembah sementara dia dan Ujang sudah bersiap untuk baku hantam dengan Tianse. Namun tepat ketika Ujang memimpin serangan, hanya dengan kepalan tangannya yang keriput, Tianse sudah mengempaskan Ujang hingga bertabrakan dengan dinding spasial. Ya, kekuatan bintang 9 dozong adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh banyak orang, di mana mungkin 5 bintang 8 dozong belum tentu mampu untuk mengalahkannya. Tidak hanya mengempaskan Ujang, Tianse juga menghancurkan 2 piton racun Xiaoishan dengan begitu mudah, membuat wajah cantik dokter peri kecil itu berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan seperti menyumbat sirkulasi doki di dalam tubuhnya. Sepersekian detik kemudian telapak es besar dan dingin menggempur ke arah Xiaoishan hingga benar-benar menghancurkan pertahanan si gadis racun dan memaksanya meludahkan seteguk darah. Xiaoishan hanya bisa meringis sedih memahami jika kali ini dia sedang melakoni pertarungan langit dan bumi, di mana kekuatan Tianse memang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Hingga bahkan dengan bantuan Ujang pun mereka masih hampir tidak bisa berkutik sama sekali. Tongkat ular di tangan Tianse dengan lembut menekan udara kosong saat melirik ke arah Xiaoishan yang masih terduduk lemah di tanah lembah, memerintahkan gadis racun itu untuk patuh mengikutinya ke lembah sungai es. Wajah dokter peri kecil begitu dingin saat mengusap darah di sudut bibir dan hampir saja membuka segel tubuh beracun sekali lagi sebelum tiba-tiba saja sebuah suara tua terdengar dari dalam lembah menunjukkan sosok Xiaoyan dan seorang lelaki tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tianhuo dengan kekuatan legenda Dozunnya. Anjay lah pokoknya. Edan ya. Wah gila sih, epic banget nih kayaknya kemunculan Abah. Wow tuh digeprek lah itu si Tianse. Kira-kira nih berhasilkah Abah Wu menghancurkan tetua puncak dozong lembah sungai es, dan seberapa kuat kelompok Xiaoyan setelah memiliki bantuan seorang elit dozon di dalamnya? Apakah Xiaoyan akan segera menyempurnakan beracun untuk Xiaoishan, dan bagaimana juga kekuatan Xiaoishan setelah mampu mengendalikan tubuh racun secara sempurna? Lanjut nggak nih? Kalau lanjut komen dong yang banyak di channel Gnosis alias Cakra Giva gitu ya.